Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Selasa 7 Mei 2024 bertepatan dengan malam ke-25 dari bulan Syawal 1445 Hijriah. Alhamdulillah, Allah mengumpulkan kita di Tangerang bersama ikhwah ahli sunnah, yang mana pada kesempatan hari ini di pertemuan hari Selasa malam Rabu ini kita akan membahas muhadharah yang bertema al-ukhuwah al-islamiyah secara umum, Islamiyah brotherhood, this general, and the specific yang lebih khusus lagi adalah al-ukhuwah as-salafiyah, persaudaraan sesama ahli sunnah as-salafiyah, Salafi brotherhood. Maka al-ukhuwah al-islamiyah barakallahu fikum dan al-ukhuwah secara khusus di antara ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah itu telah disebutkan pendalilannya di dalam Al-Quran dan sunnah, agar kita saling mencintai karena Allah. Di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Maka di dalam qiraah yang saya baca, qiraah Hafs an Asim, dan di sana banyak qiraat yang lain seperti di qiraah Wars, innamal mu'minuna ikhwah. Sahihnya di sini mu'minu karena diganti hamzah dengan waw. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan ini qiraah Wars an-Nafi', tabdil hamzah dengan waw. Dan begitupun di dalam riwayat yang lain, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum, pakai dhammah mimnya, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini qiraah Ibnu Katsir dan juga Abu Ja'far yang tadi kita baca di surat Al-Fatihah. Ingat tadi di surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka di sini mim al-jama' dengan didomahkan. Dan begitupun di dalam qiraah yang terakhir, dan di sini kita mengambil riwayat dari qiraah Ya'qub al-Hadrami, innamal mu'minuna ikhwah, innama al-mu'minuna ikhwah. Kemudian di qiraah dari Ya'qub al-Hadrami, fa aslihu baina ikhwatikum. Maka di sini beda lafaz. Di mana di qiraah Hafs an Asim, fa aslihu baina akhawaykum. Di sini fa aslihu baina ikhwatikum. Maka dari qiraah Ya'qub al-Hadrami al-Kufi yang berbeda dengan qiraah Hafs dan juga dari qiraah yang lain, maka di sini kita bisa mengambil faidah. Pertama, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita dan mengabarkan kepada kita
innamal mu'minuna ikhwatun. Lafaz innama yufidul hasr. Di dalam ilmi tafsir dari lughatil arabiyah, kalimat innama memberikan makna al-hasr ataupun yufidu pembatasan. Seperti contohnya yang mudah dalam permasalahan hadis Umar yang datang muttafaqun alaih, innamal a'malu binniyat. Maknanya yufidul hasr di sini adalah innamal a'malu dinafikan. Tidak ada amal-amal yang diterima illa binniyah, kecuali dengan niat. Ini makna innama yufidul hasr. Maknanya tidak ada amalan yang diterima kecuali dibatasi, limited dengan apa? Dengan niat yang sahih untuk Allah saja. Ini makna dari hadis innamal a'malu binniyat. Begitupun di dalam ayat ini, innamal mu'minuna ikhwatun. Maknanya yufidul hasr apa? Maka tidaklah bagi sesama kelompok muslimin kecuali mereka adalah brotherhood, al-ukhuwah al-islamiyah. Seseorang muslim dengan muslim yang lain harus saling bersaudara. Ini makna yufidul hasr. Innamal mu'minuna ikhwatun. Selama dia mempunyai iman, beribadah kepada Allah secara tauhid, intinya adalah ikhwatun. Kita ini brotherhood. Kita ini saling bersaudara. Hadal makna yufidul hasr. Paham ya? Innamal mu'minuna ikhwatun. Tidaklah yang namanya sesama muslim kecuali harus bersaudara. Seperti tadi, innamal a'malu binniyat, tidak diterima dari amalan-amalan kecuali dengan niat ikhlas kepada Allah. Itu makna yufidul hasr. Maka ini lafaz innamal mu'minuna ikhwah memberikan makna kepada kita tidak ada yang namanya seorang mukmin yang menyembah kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad dan melaksanakan tauhid kecuali mereka itu sesama mereka brotherhood, saling berkeluarga. Islamic brotherhood and Salafi brotherhood. Maka mereka itu adalah al-ukhuwah al-islamiyah was-salafiyah al-islamiyah. Kemudian disebutkan fa aslihu baina akhawaykum. Maka di qiraah Hafs an Asim ini, jika di antara baina akhawaykum, dua bersaudara di antara kalian berseteru, salah faham, saling tersinggung, dan terjadi di antara mereka perpecahan, apa? Fa aslihu, agar kalian menjadi islah, menjadi penengah baina akhwaikum, di antara dua saudara yang saling berselisih. Tidak malah menjadi orang ketiga yang mengobarkan api perpecahan. Bukan kita seorang muslim malah mengobarkan api perpecahan, membawa petrol, maka menuangkan kepada mereka sehingga api perpecahan semakin dahsyat dan semakin besar, bukan. Tetapi fa aslihu baina akhwaikum. Maka jika di antara kedua saudara kalian ada perpecahan, jadilah kalian orang yang ketiga yang mengislah. Di sini faedahnya di dalam riwayat Hafs an Asim, fa aslihu baina akhwaitukum, baina akhwaikum, di antara dua saudara kalian. Namun di riwayat yang kita baca tadi dari riwayat Ya'qub al-Hadrami, fa aslihu baina ikhwatikum. Ikhwatikum apa? Jamak. Maka jika terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, bukan hanya dua, tetapi lebih dari dua, plural, jamak, maka jadilah penengah di antara mereka. Maka ini faidah dari mempelajari Al-Quran dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah dengan qiraat. Maka ada beberapa qiraat yang bisa memberikan faidah tambahan di dalam syarah. Maka di riwayat Ya'qub al-Hadrami, fa aslihu baina ikhwatikum. Maka jika terjadi perseteruan lebih dari 3, plural, kaum muslimin berpecah belah,
maka jadikanlah kalian menjadi orang-orang yang mengislah. Dan di akhir ayat disebutkan wattaqullah la'allakum turhamun. Maka takutlah kalian kepada Allah dari pendzaliman sesama kaum muslimin, mendolimi kaum muslimin, la'allakum turhamun. Dan la'alla yufidu di sini at-tarajji, pengharapan. La'allakum diharapkan dengan kalian tidak mendolimi sesama kaum muslimin, turhamun, kalian akan dirahmati oleh Allah. Bismillah. Maka inilah landasan ayat yang pertama dari al-ukhuwah al-islamiyah. Al-islamiyah or Islamic Brotherhood, atau itu bersifat umum, general. Lebih spesifik lagi, Salafi Brotherhood, Salafiyah, persaudaraan yang berasaskan manhaj yang salaf. Maka tadi pendalilannya bahwa kita ini sama-sama beriman kepada Allah, bermanhaj yang sama. Maka please, jika di antara kita ada orang-orang yang berseteru, dari riwayat Hafiz an Asim disebutkan baina akhwaikum, di riwayat Ya'qub al-Hadrami disebutkan baina ikhwatikum, maka ikhwatikum memberikan makna di antara kalian semua. Kalau di Hafiz an Asim di antara kalian berdua yang berselisih. Maka di sini diharapkan kaum muslimin untuk menjadi penengah dan untuk mengislah dari perbedaan pendapat dan dari permasalahan yang ada. Ini ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua masih di dalam surat Al-Hujurat juga, di mana Allah berfirman tentang pendalilan al-ukhuwah al-islamiyah, Islamic Brotherhood, atau lebih spesifik lagi Salafiyah, al-ukhuwah as-salafiyah, Salafi Brotherhood. Ayat yang berikutnya, di mana Allah berfirman, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Maka jangan kalian menjadi spy, menjadi mata-mata, menjadi jawasis bagi saudara-saudara kalian. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan yang kedua, jangan di antara kalian bergibah satu di antara yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhih maitan fakarihtumuh. Maka tentang permasalahan gibah ini kemudian Allah cela dengan ucapan, maukah di antara kalian wahai orang-orang muslim untuk melaksanakan gibah yang direkenkan dengan seperti kalian memakai bangkai saudara kalian. Fakarihtumuh, maka kalian pasti akan jijik dan tidak mau untuk memakannya. Maka itulah hakikah dari gibah. Dimisalkan oleh Allah, gibah itu bagaikan memangkan bangkai dari saudaranya kaum muslimin. Maka pasti kalian akan merasa jijik memakan bangkai. Itulah hakikat dari gibah. Maka dilarang oleh Allah dengan wala yaghtab. Maka janganlah kalian bergibah. Maka mana wajah pendalian larangan bergibah? Lafaz wala yaghtab. Maka yaghtab i'rabnya fi'lun mudhari' yang mana dia majzum. Kenapa? Karena masuk la nahiyah. La nahiyah. Dan la nahiyah di ilmi usul memberikan makna at-tahrim. Maksudnya haram bagi kalian untuk menggibahi saudaranya. And we have big question here. What's meaning gibah? Apa itu makna gibah? Kita mempunyai saudara dari Amerika, ini menantu from Florida, from United States. Maka you know gibah? Gibah. Telah didefinisikan oleh Nabi di dalam hadis Muslim dari Aisyah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Araftumul gibah?" Tahukah kamu makna gibah? Faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Faqalu, para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kami tidak mengetahui. Maka dijawab oleh Nabi, al-ghibah zikruka akhaka bima yakrah. Gibah adalah kamu menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudaramu. Al-ghibah zikruka akhaka. Kamu
kamu menyebutkan sifat dari saudaramu yang mana saudara kamu itu tidak ridha. Hada huwal ghibah. Lalu bagaimana ghibah itu? Misalnya memang ada di mana seseorang malas, lazy, atau tukang tidur, sleepyhead. Kemudian kita katakan, hey you sleepyhead, hey you lazy. Hal hadhil ghibah? Al jawab na'am, hadhil ghibah. Tentu itulah ghibah. Kan ada pada sifatnya. Na'am, ada pada sifatnya, itulah ghibah. Kalau kita menyebut kepada dia, orang ini misalnya tidak dalam keadaan pembohong, kita katakan pembohong. Orang ini tidak melaksanakan iya dan billah selingkuh, maka kita qadhaf orang ini telah selingkuh dengan tetangganya. Padahal dia tidak. Ini mainannya bukan lagi gelanggang ghibah. Tapi apa? Al-buht, buhtan, fitnahan yang keji. Maka beda. Maka oleh sebab itu bertanya sahabat, ya Rasulullah, fa kaifa idza kana fihi? Maka Rasulullah, bagaimana jika aku mensifatkan orang itu dan memang ada padanya? Hai orang malas, hai orang yang tukang tidur, sleepyhead, tukang tidur, orang yang malas, lazy. Maka di sini ghibah namanya. Maka Nabi mengatakan, faqad agtabtahu. Jika kamu mensifatkan orang yang memang dia itu seperti yang disifatkan, itulah ghibah. Kamu telah menggibahinya. Namun jika kamu menuding perkara yang tidak ada padanya, dia bukan pembohong, kamu sebut pembohong. Dia bukan berselingkuh, tidak berselingkuh, kamu sebutkan dia berselingkuh. Itu mainannya bukan gelanggang ghibah. Lebih dahsyat apa? Buhtan, fitnah. Maka di sini pendalilan bahwa ghibah dan juga tadi buhtan adalah perkara yang haram, karena perkara ini dibenci oleh Nabi Muhammad dengan sebutan tadi. Dan begitu pun di dalam hadis yang masih sahih, di saat Aisyah menyebutkan dari istri Nabi yang lain, Sofiyah kada wa kada, kecemburuan istri Nabi Aisyah kepada Sofiyah, dia itu begini, disifatkan di dalam syarah endek. Kita tidak mau menyebut sahabiyah dan sebagainya, namun karena ini hadis, maka Aisyah mendiskreditkan Sofiyah dengan itu. Maka dikatakan oleh Nabi, hadhil kalimah idza adkhal naha ilal bahr lamazajathu. Maka kalimat ghibah ini jika dimasukkan kepada air lautan akan hancur ekosistem dan akan binasa yang ada di dalam lautan. Ini jika ghibah itu dijadikan like toksik ataupun bagaikan racun, maka mafsadahnya sangat besar. Hanya sekedar dia pendek, namun itulah hakikatnya memang lebih pendek, dan ini ghibah. Maka perhatian ya ibadallah, ucapan-ucapan kita itu akan dihisab, masuk kepada ghibah, masuk kepada yang lain ghibah. Maka hati-hati dalam mensifatkan dari saudara-saudara kita. Maka dua ayat ini menjadi pendalilan tentang permasalahan al-ukhuwah al-islamiyah, Islamic brotherhood. Dan begitu pun di dalam hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Maka wahai kaum muslimin, janganlah kalian sesama kaum muslimin wala tajassasu. Di antara kalian menjadi spy bagi yang lain. Maka di sini tidak boleh menjadi jasus. Apa yang dilakukan saudaranya kita laporkan kepada saudara yang lain agar dijauhi, ditahdzir. Kemudian disebutkan juga wala tabaghadu, di antara mereka sesama kaum muslimin saling memusuhi. Wala tahasadu, jangan kalian berhasad kepada saudara kalian sesama kaum muslimin. Wala tadabaru, apa makna tadabaru? Saling bermusuhan jika bertemu, memalingkan muka, tidak mau salam. Hakada tadabaru. Maka wa kunu ibadallahi ikhwanan. Maka jadilah kalian hamba-hamba Allah, sama-sama penyembah Allah yang tauhid,
ikhwanan, dalam keadaan brotherhood. Maka 3 pendalilan ini dari 2 Al-Quran dan 1 hadis menjadi pendalilan bagi kita tentang kita ini diperintah untuk tidak mendolimi sesama kaum muslimin, dan kita hidup di dalam gelanggang secara umum muslimin dan secara khusus ahli sunnah salafiyin dalam keadaan Islamic and Salafi ahli sunnah brotherhood, dalam keadaan saling mencintai. Maka ini adalah asal dari di antara kita. But akan tetapi di sana asyaiton, iblis laknatullah, yang menghancurkan brotherhood, destroy the brotherhood between muslimin, di antara kaum muslimin, iblis laknatullah. Like in hadis, seperti di dalam hadis narrated by Muslim an Jabir ibni Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu, fa inna syaitan qad aisa an yu'bada al-musallun fi jaziratil Arab walakin at-tahrish bainakum The meaning is, iblis qad ya'isa, telah berputus asa untuk kembali disembah di Jaziratul Arab seperti di zaman jahiliyah dulu. Maka iblis mengembalikan mereka, orang-orang Arab, kepada penyembahan paganisme, penyembahan Lat, Uzza, Manah dan Hubal. Itu putus asa, kayaknya susah karena mereka sekarang ahlu tauhid. Walakin at-tahrish bainakum. Maka iblis telah berputus asa, tidak mampu untuk mengembalikan kaum muslimin kepada kekufuran, kesyirikan. Walakin at-tahrish bainakum, harassment among you. Harassment, tahrish, membuat fitnah, menjadi persengketaan antara persaudaraan kaum muslimin, sesama kaum muslimin, terutama dai-dai ilallah. Maka di antara mereka saling menjegal, di antara mereka saling menjatuhkan, di antara mereka saling mendiskreditkan satu sama dengan yang lainnya, mengatakan bahwa di sini ustadz ini terlalu lebay, berdakwah dengan kelompok sururiyin, roja, ataupun kelompok dari the wrong path, kelompok-kelompok yang salah dari 72 kelompok, ataupun ustadz ini manhajnya benar namun dia mutasyaddid. Maka banyak terjadi khilaf di antara ahli sunnah, baik antara murid dan itu lebih banyak, dan di antara asatidzah dan itu juga banyak. Dan permasalahan ikhtilaf pada asatidzah itu lebih parah, karena setiap asatidzah mempunyai santri, mempunyai murid, sehingga di saat sesama salafi Ustadz Fulan bermusuhan dengan Ustadz Allan, maka muridnya Ustadz Fulan juga musuh dengan Ustadz Allan. Na'amaullah. Maka syaitan, iblis telah berputus asa. This the plan one, plan A kita bilang. Apa plan A? Mengembalikan kaum muslimin kepada kesyirikan, maka dia berputus asa. Never, tidak akan pernah mampu untuk mengembalikan orang-orang kepada kaum muslimin kepada kufar, kepada penyembahan berhala, tidak bisa. Namun di sana ada plan B, rencana yang kedua, plan 2. Apa itu? At-tahrish bainakum, harassment among of you. Maka syaitan membiarkan kita tetap muslim, membiarkan kita tetap ahlu sunnah, namun di antara kita saling bermusuhan, di antara kita saling mencela, di antara kita saling membenci. Itulah hakikat yang ada pada sekarang. Maka inilah kenapa Allah memerintahkan di dalam surat Al-Hujurat tadi, dan di dalam hadis Nabi menjelaskan
wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru fakunu ibadallah ikhwanan. Jadilah di antara kalian bersaudara. Namun prakteknya yang menjadi kenyataannya di mana-mana selalu dalam kita berdakwah ada onak dan duri yang selalu kita dituding terlalu lebay mengisi di Masjid Roja katanya, atau mengisi di tempat orang-orang yang maftunin, atau yang datang kepada kita orang-orang yang manhajnya tidak jelas, atau kita terlalu keras dan seterusnya. Maka itulah kenyataan yang ada, maka kita harus bersabar dan kita harus meninggalkan tadi usaha syaitan dalam plan B. Plan yang kedua apa? At-tahrish bainakum, atau harassment among you, membuat fitnah bagi kalian. Itu kita harus hati-hati. Maka oleh sebab itu, setelah kita mengetahui hakikat bahwa asal dari kita adalah bersaudara, please kita kembali kepada persaudaraan yang ada dari ukhuwah as-salafiyah. Kita sama-sama satu manhaj, kita sama-sama satu akidah, kita sama-sama satu tauhid, dan masyayikh kita ahli sunnah sama. Maka please jangan diantara kita saling berseteru, jangan diantara kita saling menjegal. Dai sesama dai yang lain saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Maka penduduk kaum muslimin itu di Indonesia banyak. Diperkirakan 350 juta kaum muslimin. 90% kaum muslimin di Indonesia. Maka 90% kali 35. 9 kali 3 aja deh yang mudah, 27. 27 tambah yang 5-nya tadi, anggaplah dari 350 juta 300. 300 million kaum muslimin butuh kepada dakwah ahli sunnah. Daripada kita ribut sesama dai-dai, permasalahan yang tidak jelas, permasalahan yang ada egoisitas, permasalahan yang dimana beberapa ustadz mempunyai sifat yang arogan, ataupun sifat hubu zuhur, merasa dirinya top of the top, number one misalnya. Maka please buang egoisitas dan tawadu. Bekerja sama dengan ustadz-ustadz dalam mendulang dakwah ahli sunnah. Kita mempunyai tadi sepakat berapa? Dari 350 juta, 300 karena 90%, 300 juta mad'u menunggu dakwah kita. Maka please jangan diantara kita saling berkelahi. Kembali kepada kita untuk berdakwah ilallah. Maka oleh sebab itu kami di sini yang datang dari jauh, kita ingin mempraktekkan dari Islamic Brotherhood ataupun Al-Ukhuwah Al-Islamiyah. Maka Al-Ukhuwah Al-Islamiyah dari pengajawantahannya banyak. Maka diantaranya adalah jika kita bertemu dengan saudara kita dan sesama ahli sunnah dan salafi, dan kita cinta dikarenakan Allah, maka please agar mengejawantahkan rasa cinta kasih kita kepada saudara-saudara ahli sunnah. Maka saya Said Al-Bandunji bertemu di depan kami dari Amerika, dari Depok, dan juga dari Jawa Barat, Tangerang, dan yang lainnya. Maka saya berhadapan dengan ikhwah ahli sunnah zahirnya as-salafiyah. Maka saya mengatakan kepada kalian, I love you all for Allah. I love you all for Allah. Ana uhibbuka fillah. Hadihi minas sunnah. Maka telah datang hadis-hadis dari pelampiasan tadi Islamic Brotherhood, sesama kita saling mengejawantahkan, istilahnya curhat. Maka curhat bukan kepada girlfriend, kepada teman sekolah di senior high school ataupun di college, membuat surat I love you, dijawab I love you too. But I love you not for Allah, for maksiat, to the girlfriend, haram. But this for Muslim, Salafi. Maka kita mencintai kalian, aqul laka
uhibbukum fillah. I love you all for Allah. Maka ini adalah realisasi yang pertama dari application Islamic Brotherhood. Bagaimana kita menjalin ukhuwah Islamiyah dengan mengejawantahkan rasa cinta kita. Dan ini telah datang, hadisnya disebutkan oleh Imam Abi Daud dari Al-Mubarak Ibnu Fadalah, haddatsana Thabit Al-Bunani, haddatsana Anas. Qala Anas lama jalastu ma'a Rasulillah, di saat kami duduk bersama Nabi, kemudian ada seseorang melihat kepada saudaranya berjalan. Seseorang muslim di majelis Nabi, kata Anas, melihat seseorang berjalan dari muslim yang lainnya. Kemudian di majelis itu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ana uhibbu hadzal rajul." Wahai Rasulullah, aku mencintai orang itu karena Allah. Apa kata Nabi? "Hal a'lam tahu?" Apakah kamu telah mengabarkan curhat kepadanya bahwa kamu mencintai dia? La ya Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah. Al-an a'limhu. Sekarang kamu katakan kepada dia. Maka apa yang dia katakan? Inni uhibbuka fillah. I love you for Allah. Maka dijawab, ahabbakallah kama ahbabtani. Maka semoga Allah mencintai kamu. Allah loved you as you loved me for him. Allah loved you. Allah menjadikan cinta kepada kamu as you loved me for him. Dikarenakan kamu cinta kepadaku karena Allah, semoga Allah mencintai kamu. Maka kembali tadi saya katakan, untuk merealisasikan al-ukhuwah al-islamiyah, diantaranya yang pertama, kita saling mengejawantahkan cinta kepada Allah. Jangan ada yang mengatakan, risih, mungkin masuk kepada LGBT. Never ever. Di sini karena apa? For Allah. Fillah, bukan fi syahwah. Aku cinta kamu. Tar dulu, lu punya jenggot, gue juga punya jenggot. Bukan masalah itu. For Allah, karena manhaj yang satu, karena tauhid yang satu, semuanya menyembah Allah. He is the one and only. Maka di sini kita katakan, I love you for Allah. Maka dijawab, ahabbakallah kama ahbabtani. Allah loved you as you loved me because him. Dikarenakan for Allah. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang datang dari Imam Abi Daud dari jalan tadi kami sebutkan Al-Mubarak Ibnu Fadalah, dan dia rawi yang soduk dan mudallis. Namun di sini dia telah melaksanakan dengan tasrih haddatsana Thabit an Anas. Maka hadis ini hadis yang sahih. Maka sahih hadis ini, mulai dari sekarang lampiaskan rasa cinta kamu kepada saudara kamu. Jangan malu. Mana Ustadz Baro? Mana? Ustadz Baro, I love you. Seperti itu. Fillah, for Allah, misalnya. Maka ini dari pengejawantahan bagaimana kita mencintai Allah kepada pengejawantahannya kita mencintai saudara kita. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dari aplikasi Brotherhood, Islamic Brotherhood, kita mencintai karena Allah. Selain tadi kita mengejawantahkan rasa cinta, atau masih ada di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Mujahid Ibnu Jabr dari ashabin Nabi, dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Nabi, idza ahabba rajul akhahu falyuhbirhu annahu yuhibbu. Idza ahabba rajul fillah akhahu falyuhbirhu annahu yuhibbu. If a man loves his brother, let him tell him that he loves him. Maknanya, jika seseorang mencintai karena Allah, maka jadikanlah dia untuk mengatakan kepada saudaranya, ya fulan, ana uhibbuka fillah. Maka hadis ini juga hadis yang sahih. Akhrajahu Imam Al-Bukhari di kitabnya Adabul Mufrad. Dari jalan Sufyan an Rabah an Abi Ubaidillah dari Mujahid dari ashabin Nabi. Maka hadis ini hadis yang sahih juga atau hasan.
dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka inilah dari aplikasi yang pertama, mengamalkan dari ukhuwah al-islamiyah, Islamic brother, Salafi brotherhood, dengan apa? Dengan kita mengejawantahkan rasa cinta di antara kita. Dan yang kedua, saling menziarahi. Visit for the other. Maka melaksanakan visit each other. Kita menziarahi saudara-saudara kita, baik bertemu di masjid, baik bertemu di kamarnya, baik bertemu di rumahnya, baik bertemu di kantornya, di pasar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana saudaraku, dan sebagainya. Maka ini pun dari pengejawantahan ingin mengikat tali ukhuwah dengan melaksanakan ziarah. Dan tujuannya tentunya karena Allah. Visit each other. Sesama da'i ahlu sunnah, sesama santri-santri ahlu sunnah, sesama ustadz kepada ustadz ahli sunnah, agar saling menziarahi karena Allah. Maka pendalilannya banyak di dalam hadis. Wal anahnu sanatakalam fadlu ziyarah li akhi fillah. Beneficial to visit his brother in Allah, in the world and the hereafter. Keutamaan di dunia dan di hari akhirat kelak. Maka orang-orang yang melaksanakan ziarah dan mencintai karena Allah akan mempunyai keutamaan di dunia dan di hari akhirat. Maka kita masuk kepada yang di dunia dulu. Bismillah. Maka di dunia, barakallahu fikum, percintaan kita dikarenakan Allah. Di dunia keutamaannya menyebabkan dia dicintai oleh Allah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah. Disebutkan bahwa inna rajulan zaran akhahu fi qaryatin ukhra. Seseorang muslim ahli sunnah make visit to his brother in the other village, in the other country, di negeri yang lain. Maka di saat dia mulai berangkat dengan, zaman dulu disebutkan tunggangannya, and this time with his car or his X-Max, bukan N-Max lagi. Maka di sini orang ini di saat naik kendaraannya, atahu malaikatun, datang kepadanya malaikat, menanyakan, ditugaskan oleh Allah, aina turid, mau kemana kamu? Where are you going? Ana sa'azuru akhi fillah fi qaryatin ukhra. Aku, kata orang yang menanya ini, malaikat berbentuk manusia, aku mau menziarahi saudaraku di negeri yang lain. Ditanya pertanyaan yang kedua, hal bainakum syai' minat tijarah tastafidun ba'duhum bi ba'din? Apakah kamu menziarahi saudaramu dikarenakan bisnis? Just only money, just only business. The time is for make money. So you going to your brother just to make money? Membuat uang, bisnis? Apa kata orang ini? La, fa inni uhibbuhu fillah. Aku melaksanakan ziarah dari Damasraya ke Tangerang karena uhibbukum fillah, karena kecintaan kami kepada dia. Apa kata malaikat? Ini Rasulullah. Aku adalah malaikat utusan Allah. Fa ini akhbartukal an. Maka aku memberikan busra, kabar gembira bagi kamu. Apa? Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Fa innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Maka Allah sekarang telah mencintai kamu karena kamu mencintai si fulan di negeri seberang tersebut. Bukan tujuan dunia, bukan tujuan bisnis, tetapi tujuan karena kamu cinta dia karena Allah. Sesama salafi, sesama dai ahli sunnah, sesama bertanggung jawab dalam permasalahan dakwah,
maka saling menziarahi karena Allah. Fahimtum? Maka apa keutamaan yang pertama tadi? Penyebab kecintaan Allah kepadanya. Dan ini pun datang di hadis yang lain dari Mu'adz ibnu Jabal. Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya dan Imam Ahmad dari Malik, dari Abi Hazim, dari Abi Idris Al-Khawlani yang bernama Abu Idris Al-Khawlani adalah Aidullah dari sahabat Mu'adz ibnu Jabal. Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi dari hadis qudsi. Apa makna hadis qudsi? Hadis yang lafadznya datang dari Nabi dan Nabi mengatakan qala Allah, bahwa Allah berkata. Apa kata Allah? Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya, wajabat mahabbati lil mutabadilina fiyya. Apa maknanya? Wajabat, wajib bagi Allah untuk mencintai muslim ini di saat dia mencintai saudaranya karena Allah. Wajib bagi Allah untuk mencintai muslim ini karena menziarahi saudaranya karena Allah. Wajib bagi Allah untuk mencintai muslim ini karena dia membantu karena Allah dari dakwah saudaranya dan yang lainnya. Maka di hadis ini hadis yang sahih karena semua rijalnya thiqat dan disahihkan oleh Syekh kami Mukbil. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan wajib bagi Allah mencintai seseorang di saat seseorang ini mencintai saudaranya kalau Allah, mencintai dan menziarahi saudaranya karena Allah, dan membantu saudaranya, membantu uang, membantu untuk kepentingan saudaranya karena dakwah, operasional dakwah misalnya karena Allah. Maka itu semuanya menjadi kewajiban Allah mencintai orang ini. We have question. Sekarang waktu adzan. Mau adzan dulu atau adzannya nanti? Up to you. Terserah kalian. Adzan dulu. Alhamdulillah bisa minum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka kita lanjutkan setelah adzan pembahasan kita tentang beneficial, keutamaan to visit his brother in Allah, di mana seseorang melaksanakan ziarah kepada saudaranya karena Allah. Maka dia keluarkan biaya untuk bensin, bahkan untuk tiket pesawat di antara pulau Sumatera dan Jawa. Maka ini semua keluar kocek dan seterusnya karena Allah. Maka Allah akan memberikan beneficial, keutamaan in the world, di dunia ini, and the hereafter, dan di hari akhirat kelak. Maka yang pertama in the world, di dunia ini, tadi kami sebutkan bahwa orang yang melaksanakan ziarah dan mencintai saudaranya karena Allah, dan dia menziarahinya dan dia sowan kepadanya, maka dia akan dicintai oleh Allah dengan dalil diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah tadi, dan hadis Mu'adz yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abi Idris Al-Khawlani dari Mu'adz. Dan Abu Idris Al-Khawlani namanya Aidullah, yang mana dia seorang mukhadram, thiqah. Kemudian yang kedua, the second beneficial in the world, keutamaan yang kedua di dunia ini, istis'ar bihalawatil iman. Maka dia dengan cinta saudaranya kepada saudaranya dikarenakan Allah merasakan kelezatan iman. Maka jika seseorang ingin merasakan kelezatan iman di dalam hatinya agar mencintai saudaranya karena Allah. Mana pendalilannya? Seperti di hadis yang ma'ruf, hadis yang muttafaqun alaih dari Anas ibn Malik. Salasa au salasun man kana fihi wajada halawatal iman. 3 orang yang akan mendapatkan halawatal iman. Yang pertama,
Dijadikannya Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari manusia-manusia yang lain. Dan yang kedua, the second is the point. Lafaz yang kedua ini adalah poinnya. Maka disebutkan wa an yuhibbal mar'u akhahu fillah. Di mana seseorang mencintai saudaranya, la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai saudaranya kecuali karena Allah. This the point. Maka yang kedua, orang ini mencintai saudaranya dikarenakan Allah, dia akan merasakan kenikmatan yang besar. Jazakallahu khair. Adula kalan. Jazakallahu khair. Allah yuwafiquk fi talabil ilm. Yusafir ilal Yaman. Yatlubul ilm fil Yaman. Qulu amin. Wa yuzawwiju. Ba'din. Anak udah tidak ada lagi. Kuota sudah habis. So now, sekarang kita mengetahui berapa dari beneficial in the world. Ada berapa? 2. Pertama apa? Penyebab Allah cinta kepada kita di saat kita mencintai saudara kita. And the second apa? Penyebab halawatal iman. This in the world. So we done. Kita selesai dari keutamaan di dunia. Sekarang kita masuk beneficial in the hereafter. Di hari akhirah. To visit his brother fillah. Di saat seorang mencintai dan menziarahi saudaranya di hari akhirat kelak. Apa? Yang pertama, min asbabi raha fil mahsyar. Menyebabkan dia itu dalam keadaan aman, tentram, selamat dalam naungan Allah atau arsy Allah di hari kiamat kelak, di padang mahsyar. Maka perlu diketahui ya ibadallah, bagaimana sifat kaum muslimin di saat dibangkitkan di mahsyar. Maka telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad ibn al-Aswad. Di saat dibangkitkan manusia fi sa'idin wahid, dikumpulkan di mahsyar, di satu titik berkumpul, assemble point, tempat berkumpul semuanya, mulai dari Adam sampai akhir zaman, the next generation setelah kita. Maka pada saat itu apakah mereka dalam keadaan duduk, nongkrong, santai, di bawah naungan, ada AC, itu di mahsyar? Never ever. Bukan seperti itu gambarannya. Disebutkan oleh Nabi bahwa tunna syamsu ala ru'usil khalaiq bimiqdari mil. Bahwa mentari pada saat itu akan diturunkan hanya 1 mil saja. 1 mile. How much meter? 1 mile. Abdurrahman, how much meter? 1 mile. Ada berapa? Siapa yang tahu 1 mil berapa meter? Berbeda dengan kilometer. 1 mil adalah 1200 meter tambah 200. Kalau 1 kilo 1000 meter. Maka 1 mile disebutkan di dalam hadis, matahari akan diturunkan hanya 1 mil, 1200 meter saja. Maka antum dulu mempelajari di pelajaran IPA yang masih ingat di junior high school, mungkin kelas 5 atau kelas 6, jarak bumi dengan mentari adalah 14 triliun kilometer. Katanya, memang siapa yang ukur? Benang apa yang dia ukur? Atau menembak dengan cahaya sinar X yang bagaimana? Dari mana hitungan itu? 14 miliar ataupun triliun meter atau kilometer. Pernah ada yang ukur? Al-muhim seperti itu. Kita rasakan di Tangerang ataupun Depok atau Jakarta seluruhnya, kita merasa kepanasan padahal matahari jauh. Bagaimana pada saat itu mentari hanya 1 mil, hanya 1 kilo 200 meter saja. Maka disebutkan oleh Nabi, tunna syamsu ala ru'usil khalaiq bimiqdari mil.
wa yakunun nas dari a'malihim fil araq. Maka manusia pada saat itu dehydration, mengucur keringat, keluar keringat dari badan-badannya sesuai amalan-amalan solehnya. Faminhum man yakunu ala ka'bayh, faminhum man yakunu ala rukbatayh, faminhum man yakunu ala haqawayh, faminhum man yuljimuhul arqu iljaman. Di antara mereka keringatnya mengucur sampai kepada mata kakinya. Di antara mereka keringatnya mengucur sampai kepada betis dan lututnya. Di antara mereka ada yang mengucur sampai haqawayh, pinggang-pinggangnya. Di antara mereka keringatnya membanjirinya sampai kepada hidung, telinga, kepala mereka, dan bahkan berenang-renang dari keringatnya. Perkara yang sangat dahsyat. Bukan santai dengan mukayyif ataupun air conditioner, dengan makanan dan minuman jus yang dingin. Tidak. Tapi dalam keadaan kepanasan. Maka pada saat itu keutamaan, the beneficial bagi mereka orang-orang yang mempunyai saudara karena dicintai karena Allah, maka di sini dia di bawah naungan arsy. Berbeda dengan kaum muslimin secara umum yang lain. Mana pendalilannya? Pendalilannya seperti hadis yang ma'ruf, hadis muttafaqun alaih, datang dari Abi Hurairah. Sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluhu. Maka muttafaqun alaih dengan lafaz seperti itu, bahwa 7 kelompok golongan orang yang akan dinaungi di riwayat tahta dhillil arsy, di bawah dari naungan arsy, dalam keadaan sejuk dan tidak kepanasan dan tidak terbanjiri keringatnya, dehydration. Maka siapa? Disebutkan al-imamul adil, imam yang adil. Syabun nasya'a fi ibadatillah, dan pemuda yang dari kecil taat kepada Allah dan belajar menuntut ilmu. Dan yang menjadi the point is yang ketiga, rajulan tahabbani fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. 2 muslim yang mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah seperti sekarang berkumpul di masjid menerima ilmu, dan bercerai kapan nikah? Al-muhim tercerai-berai, berpisah karena Allah. Kamu mengikuti the wrong path, kelompok 72 yang sesat, dan aku mengikuti ahlu sunnah, maka kamu mengikuti kelompok ahlul bid'ah, the wrong path, dan aku mengikuti manhaj ahlu sunnah, maka selamat tinggal. Tidak ada di antara kita hubungan lagi. Misalnya, maka orang-orang yang seperti ini yuzilluhumullah yaumun la zilla illa zilluhu, akan dilindungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla wa'ala. Maka ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan diriwayat Muslim dengan lafaz hadis qudsi. Innallaha yaqul, maka Allah berkata di hadis qudsi, yaumul qiyamah, ainal mutahabbuna bijalali al-yawma nuzilluhum yaumun la zilla illa zilli. Maka mana, kata Allah di hadis qudsi, lafadznya lain. Kalau tadi muttafaqun alaih dari Abi Hurairah dilafadzkan 7 manusia yang dilindungi oleh Allah, di sini Allah berbicara di hadis qudsi. Yaqulu ta'ala, ainal mutahabbun bijalali, mana orang-orang yang dulu saling mencintai di antara mereka karena aku, karena keagunganku. Al-yaum, pada hari ini, nudhilluhum yauma la zilla illa zilli, maka pada hari ini udhilluhum, aku akan menaungi mereka, di mana pada hari ini tidak ada naungan kecuali dari naunganku, kata Allah. Maka this first beneficial, ini adalah keutamaan yang pertama in the hereafter, di hari akhirat. Apa? Kehidupan yang bahagia ataupun kenikmatan di padang mahsyar karena mencintai karena Allah kepada saudaranya, dan orang yang lain dalam keadaan kepanasan. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, min asbabis syafa'ah,
Dari penyebab kita mencintai saudara kita karena Allah, bisa jadi kita mencintai ustadz tersebut, kita mencintai syekh tersebut, maka kita akan mendapatkan syafaat dari syekh tersebut, ataupun saudara kita, ataupun ustadz kita, ataupun bahkan murid kita, ataupun bahkan saudara kita sekandung. Karena Allah kita cintai, maka itu semuanya akan menyebabkan asy-syafa'ah. What's meaning syafa'ah? Apa makna syafa'ah? Ada yang tahu? Syafa'ah maknanya tolabul khair lil ghair. Meminta kebaikan bukan untuk dirinya tetapi untuk orang lain. Syafa'atul ghair, syafa'atu al khair lil ghair. Memberikan kebaikan bukan untuk dirinya tetapi untuk orang lain. Maka mana pendalilan? Orang-orang yang mencintai karena Allah akan diberikan di antara mereka syafaat sesama mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'idin Al-Khudri, yang kebetulan di antara kalian yang ikut daurah online Imam Muqbil Al-Wadi'i bersama kami secara online, mengikuti di streaming juga, maka kita telah masuk kepada hadis ini juga pada hari ini. Maka di sini kita jelaskan juga bahwa di hari kiamat kelak sesama kaum muslimin akan saling membela kepada muslim yang lain, akan mampu untuk memberikan syafaat kepada muslim yang lain. Maka disebutkan oleh Nabi di dalam hadis yang agung ini bahwa ma minkum min ahadin bi asyaddi munasyadatan lillahi fi istiqsa al-haq minal mu'minin. Maka di antara kalian akan meminta hak-hak saudaranya untuk dilindungi, untuk diberikan syafaat, mengadu kepada Allah di hari akhirat. Maka di saat seorang muslim melihat saudaranya yang dulu muslim, sama-sama dengannya berdakwah, sama-sama dulu menuntut ilmu di Yaman misalnya, sama-sama berdakwah di Indonesia, kemudian dimasukkan oleh Allah karena dosanya, karena dia mempunyai dosa yang kita tidak mengetahui antara dia dengan Allah, dan Allah tidak ridho kecuali harus masuk api neraka. Apa orang ini berteriak mengadu kepada Allah, ya Rabbana kana yusalluna ma'ana, kana yasumuna ma'ana, wa kana yahujjuna ma'ana, fakhrij minan nar ya Rabb. Maka wahai Allah, orang ini yang di api neraka itu the old friend, the best friend, teman kentalku, teman seia sekata, yang mana dulu kita berdakwah bersama, dulu kita mendidik dari santri-santri bersama, bahkan kita dulu belajar bersama, menuntut ilmu di Yaman bersama, di tempat Darul Hadis yang sama, belajar dengan Syekh Muqbil yang sama misalnya. Maka kenapa dia di api neraka dan aku di surga? Maka menuntut keadilan kepada Allah, and justice for all. Allah membagikan keadilan untuk semua. Maka apa kata Allah? Fa'akhriju alaman araftum. Maka kamu ingin mengeluarkan saudaramu dulu, keluarkan. Subhanallah, Allah Maha Rahman. Dan kaum muslimin saling memberikan syafaat. Keluarkan orang-orang yang kalian ketahui. Dari mana mengetahui? Maka di dalam hadis yang lain, di hadis Abi Hurairah, bahwa kaum muslimin di saat dimasukkan kepada api neraka karena dosanya meskipun beberapa waktu, maka la yuhraku athara sujudah, tidak dibakar asar sujudnya. Kita sujud dengan muka, dengan kedua tangan, dengan kedua lutut dan kaki. Maka sab'ah, 7 alat sujud tidak ada yang menyentuhnya, sehingga orang ini akan mengetahui wajah-wajah orang tersebut. Maka masuklah dan dikeluarkan oleh orang-orang ini. Fa akhraja minan nar, maka dikeluarkan dari api neraka, yang mana qad akhadatun nar, telah dilahap oleh api neraka, ila saqaihi au nisfi saqaihi, telah kena hangus terbakar saudaranya ini oleh jilatan api neraka hanya kepada betisnya saja.
Maka ini kaum muslimin, hari kiamat kelak saling meminta syafaat dan memberikan syafaat untuk saudaranya. Yang meminta syafaat yang selamat, meminta syafaat tolabul khairil ghair, meminta kebaikan untuk saudaranya. Ya Rob, kenapa orang ini diadab dan aku tidak? Padahal dulu sama-sama belajar, dulu sama-sama berdakwah. Apa kata Allah? Akhriju, keluarkan orang yang kamu kenal, keluarkan. Maka ini keuntungan, this the first beneficial in the hereafter, di hari akhirat kelak, bahwa di antara kita akan saling memberikan syafaat. Apakah dijamin di antara kalian semuanya masuk surga? Maka jika begitu, dengan kita mempunyai brotherhood, persaudaraan dari salafiyah, wallahu alam bagaimana keadaannya, tiba-tiba nanti ada yang memintakan syafaat, ikhwah dari Tangerang meringankan beban kepada kita dan memasukkan kita kepada surga. Kita tidak tahu. Di antara kita saling memberikan syafaat karena kita cinta karena Allah. Ini keutamaan yang pertama. Min asbabi asy-syafa'ah, atau yang kedua di hari akhirat. Iya. Dan yang ketiga juga yang terakhir, yaghbutuhum an-nabiyyun wasyuhada. Bahwa di hari akhirat kelak Allah akan memberikan keutamaan yang besar bagi mereka orang-orang yang cinta al-wala wal bara, cinta dan benci karena Allah. Dan ini membuat kecemburuan dari para nabi dan dari para syuhada dikarenakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepadanya. Dan yang terakhir adalah yughbituhum an-nabiyyun wasyuhada. Dari pahala yang besar, keagungan, mereka orang-orang yang cinta kepada Allah akan diberikan kenikmatan yang para nabi dan para syuhada merasa cemburu. Allah memberikan kepada manusia biasa, tetapi pahalanya sangat besar. Apa itu? Telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Atha ibnu Abi Rabah an Abi Muslim Al-Khawlani dari Mu'adz ibnu Jabal. Maka di sini Atha ibnu Abi Rabah imam muhaddis, dan dia meriwayatkan dari Abu Muslim Al-Khawlani, yang mana dia namanya Abdullah ibnu Saub, yang mukhadram, tabi'i yang agung, tabi'i kabir, dan dia siqah. Meriwayatkan dari Mu'adz, seorang sahabi. Dan berkata Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Allah hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, al-mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang mencintai karena keagunganku di hari akhirat kelak, lahum manabirun min nur, maka mereka mempunyai tempat-tempat yang tinggi, manabir, tempat-tempat yang tinggi sesama mereka dari cahaya-cahaya Allah. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada, yang mana keagungan mereka itu membuat cemburu, jealous. The prophet jealous, wasyuhada jealous kepada orang-orang yang saling cinta karena Allah, padahal mereka manusia biasa, bukan para nabi. Maka di sini di hadis yang sahih ini, keutamaan di hari akhirat yang terakhir, bahwa Allah memberikan keutamaan bagi orang-orang yang saling cinta dan benci karena Allah. Disebutkan lahum manabirun min nur, mereka mempunyai mimbar-mimbar, tempat-tempat yang tinggi dari cahaya yang Allah berikan kepada mereka. Para nabi melihat kepada mereka di tempat-tempat yang tinggi, merasa cemburu. Manusia biasa seperti ini pahalanya. Apa gerangan? Karena mereka cinta karena Allah, dan mereka saling al-bara'ah, membenci karena Allah. Permasalahan cintanya mungkin biasa. Seseorang cinta kepada saudaranya biasa. Namun perjalinan cinta kasih dan al-bara'ah, kebencian, al-bughd fillah wal hub fillah, karena cinta yang asasnya Allah, He is the one and only, karena itu dia, maka Allah menjadikan di tempat-tempat cahaya yang tinggi, yang sampai para nabi dan para mujahidun pun merasa jealous, merasa cemburu karena pahala yang agung. Maka hadis ini hadis yang sahih. Maka inilah yang bisa kita berikan dari pertemuan kita yang pertama.
Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika.